Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Windy Lestari dari SMA 2 Pai Kudus. Hari ini kita akan membahas tentang pameran seni rupa. Yuk kita bahas bersama-sama ya. Nah, pertama kita akan memahami apa itu pameran. Pameran merupakan bentuk usaha jasa pertemuan yang mempertemukan antara seniman, produsen, dan pembeli. Namun lebih khusus lagi, pengertian pameran adalah suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh seniman, produsen, kelompok, organisasi, perkumpulan tertentu dalam bentuk menampilkan display produk kepada calon relasi atau pembeli. Pameran juga merupakan suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Apa saja yang kita pelajari dalam pameran? Yang pertama adalah organisasi pameran. Kita bahas terlebih dahulu panitia pameran. Panitia pameran dibentuk dengan sikap demokratis dan penuh tanggung jawab. Struktur panitia yang sederhana dan sudah memadai untuk tingkat sekolah terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan sejumlah seksi-seksi. Ada seksi yang bagian karya, terus katalog, sponsorship, mencari dana, seksi dokumentasi, publikasi, konsumsi, perlengkapan, keamanan, dan seksi acara. Seksi lain yang diperlukan dapat ditambahkan pada struktur panitia pameran sesuai kebutuhan. Yang kedua, organisasi kerja. Organisasi kerja pameran umumnya terbagi atas dua kelompok, yaitu organisasi persiapan dan organisasi pelaksanaan. Keduanya dikoordinir bersama dalam satu kepanitiaan. Organisasi persiapan bertugas mempersiapkan proposal, perizinan, pendanaan hingga pengumpulan karya seni rupa yang hendak dipamerkan. Organisasi pelaksanaan mempersiapkan segala sesuatu pelaksanaan pameran meliputi publikasi, penataan ruang pameran, hingga penutupan pameran. Yang ketiga, sumber dana. Tentu dalam sebuah pameran kita memerlukan dana. Nah, sumber dana itu kita peroleh dari mana? Pendanaan dapat diperoleh melalui pembuatan proposal pameran seni rupa. Sumber pendanaan dapat diperoleh dari sekolah, orang tua siswa, atau pihak-pihak yang bersedia menjadi sponsor utama. Di dalam penyusunan proposal pameran, di dalamnya berisi latar belakang, nama kegiatan, tujuan, sasaran, waktu, dan tempat kegiatan, susunan panitia, anggaran, jadwal kegiatan, dan lembar pengesahan. Yang keempat, kriteria pemilihan karya yang layak pamer. Untuk karya seni rupa, apa saja yang diperlukan? Mulai dari ukuran atau dimensi sesuai dengan yang ditetapkan panitia, terus tema atau objek yang menarik dan unik, teknis pengerjaan cukup baik, kondisi karya tidak rusak, selesai dan kering, memiliki keterangan yang lengkap. Jadi ada nama, judul, tahun, dan lain-lain yang memberikan keterangan pada produk tersebut. Untuk karya desain, ukuran atau dimensi sesuai dengan yang ditetapkan panitia, mengandung nilai keunikan atau kebaruan, teknis pengerjaan cukup baik, kondisi karya tidak rusak, selesai dan kering. Jadi jangan sampai karya itu belum benar-benar selesai, masih basah catnya, sudah dikumpulkan untuk pameran. Seleksi materi pameran. Tim penyeleksi materi pameran terdiri dari guru seni budaya, seksi seni rupa murni, seksi desain, seksi kriya,
akan menetapkan kriteria dan melakukan seleksi berdasarkan kriteria tersebut, sehingga akan terkumpul materi pameran yang benar-benar layak dipamerkan. Seleksi materi pameran dapat diklasifikasikan berdasarkan pengelompokan karya-karya yang figuratif dan non-figuratif. Selanjutnya, dikelompokkan berdasarkan konsep dan aliran karya seni lukis. Misalnya, karya realis dikumpulkan sesuai dengan karya realis. Terus yang naturalis juga dikelompokkan dengan aliran yang naturalis. Berikutnya juga sama, surrealis, abstrak, dan lain sebagainya. Klasifikasi materi pameran. Pengelompokan berdasarkan seni lukis, seni patung, seni grafis, desain tekstil, keramik, dan lain-lain dilaksanakan dengan pertimbangan kriteria yang telah disepakati sehingga suasananya tampak harmonis. Jadi udah sesuai dengan kelompok-kelompok kelasnya. Oh, yang bagian patung kita kelompokkan dengan karya-karya patung. Karya lukis kita kelompokkan dengan karya-karya lukis. Jadi nggak ada yang campur aduk. Itu contoh papan keterangan karya. Jadi di samping karya, misal lukisan ada keterangan karyanya. Di sini bisa diisi nama, senimannya siapa, judul karyanya apa, tahun berapa pembuatannya, teknik yang digunakan, dan media yang digunakan pakainya apa. Yang kelima, publikasi dan poster. Banyak pameran seni rupa yang gagal mengundang sebanyak mungkin pengunjung karena kurang publikasi. Jauh hari sebelumnya buatlah semacam brosur pengenalan, kemudian poster dan spanduk penyelenggaraan pameran. Selain itu, undanglah semua unsur yang ada di sekolahmu, para orang tua, guru, karyawan, dan juga teman-temanmu yang bersekolah di tempat lain. Ini ada contoh-contoh undangannya. Ini contoh poster pameran. Ada beberapa. Undangan ini ada contoh pembuatan undangan. Terus yang ketujuh, katalog pameran. Katalog pameran merupakan salah satu sarana yang penting untuk diadakan karena katalog merupakan media informasi benda pamer dan pembuatnya yang disampaikan kepada pengunjung pameran. Untuk itu, katalog yang informatif jika di dalamnya terdapat daftar karya yang dipamerkan beserta nama pembuat, judul, keterangan, ukuran tahun, riwayat hidup pembuat karya, serta informasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pameran tersebut. Ini gambar di samping ini merupakan katalog produk-produk yang dipamerkan dalam sebuah pameran. Ini juga contoh katalog pameran seni rupa. Di sini ada profil senimannya, nama, alamat, nomor tanggal lahir, email, ada pengalaman pamerannya, karya-karyanya. Karya juga dituliskan karyanya apa sama judulnya apa, terdapat dalam katalog. Yang kedelapan, keamanan. Penyelenggaraan pameran adalah kegiatan mengundang pihak dari luar ke sekolahmu. Untuk itu, perizinan dari lembaga yang berwenang amatlah penting, juga pimpinan sekolahmu. Libatkan satuan keamanan dan organisasi siswa di sekolahmu secara aktif untuk mendukung penyelenggaraan pameran. Mulai pembukaan hingga penutupan, di akhir pameran turunkanlah karya-karya yang dipajang. Susunlah serapih mungkin dan kelompokkan sesuai dengan pemiliknya. Pantaulah pengembalian pameran karya hingga sampai ke punya, kemudian bersihkanlah ruang pameran seperti semula. Jadi, karya-karya yang udah selesai dipamerkan silakan diturunkan kembali dan dikelompokkan sesuai dengan namanya, punya siapa si A. Oh, mengumpulkan 3 karya, dikumpulkan jadi 3. Habis itu silakan dipantau, harus didistribusikan sesuai dengan pemiliknya. Jangan sampai ada yang laporan, Bu, karya saya hilang.
Silakan dihindari kejadian-kejadian seperti tersebut. 9. Evaluasi. Evaluasi merupakan proses terakhir kegiatan pameran, bertujuan untuk mengetahui keberhasilan maupun kekurangan dari pelaksanaan atau penyelenggaraan pameran sehingga dapat dijadikan pelajaran untuk perbaikan kegiatan pameran yang akan datang. Sekarang kita belajar tentang proposal pameran, terus ada materi pameran dan kurasi pameran. Untuk persiapan dalam penyusunan pameran, kita membuat proposal. Ini dari proposal adalah latar belakang pameran, dasar acuan kegiatan pameran, tujuan pameran, hasil dan dampak pameran yang diharapkan, tema pameran, waktu dan tempat, tata tertib, dan lain-lain. Proposal biasanya dibuat untuk kepentingan mendapatkan izin kegiatan pencarian sponsor dan informasi. Materi pameran seni rupa sekolah terdiri dari 3 sumber. Pertama, koleksi karya tugas-tugas siswa yang terbaik. Jadi ketika ada tugas-tugas dari siswa, dari guru yang gambarnya bagus-bagus bisa disisihkan untuk pameran nanti. Yang kedua, karya-karya hasil modifikasi yang dibuat siswa atas kehendak sendiri di luar tugas yang diberikan oleh guru sekolah. Jadi kalian bisa membuat karya tanpa perintah dari guru. Kalian bisa membuat karya sesuai dengan ekspresi kalian, lebih bebas, dan nanti bisa ikut sertakan dalam pameran. Terus yang ketiga, karya-karya siswa yang memenangkan lomba kesenirupaan baik dalam tingkat lokal, nasional maupun internasional yang pernah diraih oleh siswa yang sedang belajar efektif di sekolah penyelenggaraan pameran. Misal ada yang pernah menang lomba FLS 2N, itu bisa diikut sertakan atau lomba-lomba yang lain. Kurasi pameran. Kurasi pameran biasanya ditulis kurator seni rupa dan dapat ditulis oleh siswa yang pintar dalam membuat kritik seni. Jenis-jenis pameran. 1. Pameran tetar. Pameran yang menyajikan karya-karya koleksi secara periodik yang ditata berdasarkan konsep kuratorial dan diselenggarakan oleh seniman atau galeri. Yang kedua, pameran temporer, yaitu pameran tunggal atau pameran bersama yang menyajikan karya-karya seni rupa dalam jangka waktu tertentu yang diselenggarakan oleh seniman, galeri, atau kerjasama dengan pihak lain. Yang ketiga, pameran keliling. Pameran yang menyajikan karya-karya koleksi ke berbagai daerah di Indonesia atau di luar negeri yang diselenggarakan oleh seniman, galeri, atau kerjasama dengan pihak lain. Pameran yang menyajikan karya-karya koleksi ke berbagai daerah di Indonesia dan di luar negeri yang diselenggarakan oleh seniman, galeri, atau kerjasama dengan pihak lain. Empat, pameran tunggal atau pameran bersama. Pameran tunggal adalah pameran yang menampilkan karya-karya dari satu orang seniman. Sedangkan pameran bersama menampilkan karya-karya lebih dari satu orang seniman. Jadi kalau kita membuat pameran sekolah, karena lebih dari satu orang, satu kelas pameran atau satu angkatan, kelas 3 atau kelas 2, semua angkatan, berarti itu termasuk dalam pameran bersama. Biaya penyelenggaraan pameran ditanggung oleh seniman yang bersangkutan, jadi bisa mulai iuran atau dari sponsorship. Yang kelima, pameran kerjasama. Pola pameran ini dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara seniman dengan pihak lain. Pihak lain tersebut dapat merupakan lembaga atau organisasi kebudayaan atau kesenian, museum, galeri, dan pusat-pusat kebudayaan negara sahabat. Biaya penyelenggaraan ditanggung bersama. 6. Pameran khusus. Pameran khusus adalah pameran yang biaya penyelenggaraannya sepenuhnya ditanggung oleh galeri. Materi yang dipamerkan dapat merupakan koleksi galeri atau milik seniman atau kolektor lainnya. Terus ruang dan tempat pameran. Ada ruang pameran. Ruang pameran adalah ruangan yang telah direncanakan untuk pameran karya kesenirupan dan desain.
Ruang tersebut dapat berupa galeri ataupun ruangan khusus yang dirancang untuk suatu kegiatan seperti gedung pertemuan, aula, ataupun ruangan yang cukup luas yang dapat menampung sejumlah karya siswa atau seniman untuk dipamerkan. Ada kalanya pameran juga dapat diselenggarakan di ruang terbuka, halaman gedung, di lapangan, jalan aspal yang diberi pagar pengaman, dan atap tenda. Ini ada contoh indoor di ruang pameran di dalam gedung. Ini ada di luar gedung, jadi bisa menggunakan bantuan tenda. Kita akan belajar apa sih itu display pameran. Display pameran adalah wahana tempat objek seni atau desain dipamerkan, baik karya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Untuk karya 2 dimensi biasanya disediakan panel yang memiliki sarana menggantung atau pemajang gambar. Sedang untuk karya 3 dimensi disediakan meja atau sarana menyimpan benda-benda seni. Jadi ada sketsel di bawah ini, sketsel untuk memajang lukisan-lukisan, dan ada yang untuk memasang karya-karya seni rupa 3 dimensi seperti patung dan lain-lain. Nah, ini untuk memasangkan karya seni rupa 3 dimensi. Ini panel-panel contoh display pameran untuk karya 2 dimensi, bisa lukisan, bisa foto. Ini macam-macam sketsel dan rak pameran. Ada beberapa sketsel, ada rak. Bisa digunakan untuk membuat memasang karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini adalah beberapa contoh-contoh panel. Selain itu kita juga perlu memperhatikan pengaturan pencahayaan biar unsur seninya, keindahannya itu lebih terasa. Jadi enggak tertutup oleh karya yang di dalam ruangan gelap, itu lebih terlihat ketika ada pencahayaan yang pas. Sekarang kita akan menganalisis perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pameran karya seni rupa. Perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan sebelum menyelenggarakan pameran seni rupa, kita perlu membuat perencanaan yang baik. Pertama yang perlu dilakukan adalah membentuk panitia pameran. Pelaksanaan. Kata kunci keberhasilan penyelenggaraan pameran seni rupa adalah komitmen dan kerjasama kepanitiaan. Selama pameran berlangsung, secara bergilir diatur siswa yang bertugas sebagai penerima tamu, operator musik, ruang pameran, pemandu pengunjung, seksi konsumsi, seksi keamanan, dan seksi yang diperlukan lainnya. Ini kita bisa lihat persiapan pameran, bagaimana kita menyusun lukisannya biar terlihat indah. Ini ada dokumentasi pembukaan pameran. Jadi bisa menggunakan pita saat melaksanakan pameran. Kita perlu mempersiapkan susunan acara, tokoh yang meresmikan pembukaan pameran, dan kegiatan ini diperlukan buku tamu, penerima tamu, buku kesan, katalog pameran, konsumsi, pemandu pameran, keamanan, dokumentasi, dan lain-lain yang diperlukan. Saat acara pembukaan pameran ada laporan ketua panitia, sambutan kepala sekolah, sambutan guru seni budaya, penandatanganan prasasti atau pengguntingan pita sebagai simbol peresmian pembukaan pameran. Sini ada aktivitas diskusi dan nilai pameran. Tujuan kegiatan diskusi adalah pengembangan wawasan dan sikap apresiatif. Bagi penyelenggara pameran, diskusi digunakan sebagai ajang evaluatif, mendapatkan masukan dari peserta diskusi, dan sekaligus sebagai peluang menjelaskan gagasan dan tujuan seni yang diciptakannya, alias
pertanggungjawaban karya. Kegiatan pameran melatih kemampuan siswa bekerja sama, berorganisasi, berpikir logis, bekerja efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pameran seni rupa, sehingga apabila nilai pameran, tujuan, sasaran, dan tema pameran tercapai dengan baik, guru seni budaya bisa memberikan nilai yang terbaik bagi siswa. Laporan pameran. Setelah pameran selesai, masih ada pekerjaan panitia pameran yang harus diselesaikan. Misalnya pemberian tanda penghargaan, pengembalian materi pameran, atau pembubaran panitia, dan lain-lain. Ini ada contoh pemasangan karya siswa. Bisa menggunakan bangku yang disusun, lalu taruh lukisan-lukisan kanvas di atasnya. Ini juga pemasangan karya-karya siswa di dalam kelas, bisa menggunakan meja dan kursi yang disusun. Ini ada di outdoor ya, di aula atau di depan kelas menggunakan meja. Ini disusun di depan kelas menggunakan meja-meja dan dihias pakai balon, pita, pakai kain batik. Demikian materi pameran dari saya. Terima kasih.